Apa bedanya nas dan basar? Kalau nas itu orang atau manusia tapi sifat. Basar orang atau manusia zat. Nah, contoh kalimatnya adalah berapa orang yang bergabung di sini, bukan berapa manusia yang bergabung di sini. Jadi tidak enak kalimatnya. Dalam kehidupannya, Basar memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Nah, ciri-ciri Basar adalah manusia atau Basar tidak dapat hidup sendiri karena tidak ada gunanya. Manusia atau Basar memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi satu dengan yang lain. Manusia atau Basar dapat mengembangkan potensinya bila ia hidup di tengah-tengah komunitasnya. Nah, coba kita simak ayat berikut ini. Ayat berikut ini tentang nas disebutkan ya ayuhan nas. Nah, berarti wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Walam yam yasni basar, dan belum pernah aku disentuh seseorang. Dia berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan sesuatu, maka Dia berkata kepadanya, jadi, maka jadilah ia. Yang pertama, insan. Insan itu diciptakan dari saripati tanah. Itu unsur hara tanaman. Unsur hara tanaman yang dibutuhkan untuk hidup atau zat kimia tanah. Tanaman mengambil saripati tanah. Tanaman dimakan manusia, dikembalikan lagi ke tanah. Tanaman mengambil saripati tanah. Tanaman dimakan hewan, hewan dimakan manusia, sama manusia dikembalikan ke tanah. Tanaman mengambil saripati tanah. Tanaman dimakan hewan, hewan dimakan hewan, hewan dimakan manusia, dan dikembalikan ke tanah. Tanaman mengambil saripati tanah. Tanaman berbuah, buahnya dimakan burung, burung dimakan manusia. Begitulah seterusnya. Jadi manusia mengambil saripati tidak semuanya langsung. Semua makhluk hidup berasal dari saripati tanah. Tanaman mengambil saripati tanah laut. Tanaman sari laut dimakan ikan dan dikembalikan lagi ke tanah. Tanaman mengambil saripati tanah di laut. Tanaman dimakan ikan, ikan dimakan manusia, dikembalikan ke tanah. Seperti itulah gambarannya. Tanpa kita sadari, bahan dasar kita itu kangkung, pepaya, tewel, ayam, kambing atau wedhus, sari laut, dan sejenisnya. Kalau organ tubuh sakit atau fisik kita sakit,
juga mencari saripati tanah sebagai obat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan insan dari saripati tanah, kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat yang kokoh. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kedua perangkat lunak, yaitu tempatnya ruh dan jiwa. Allah tidak pernah maujud, makanya mengabdilah dengan sifat. Gunakan jiwamu, gunakan penglihatanmu bukan mata, gunakan pendengaranmu bukan telinga, gunakan hati nurani bukan liver. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, dan hati kita menerimanya. Bersyukurlah agar hatimu tidak kebebanan. Dengan syukur hati kita menjadi lega. Kecenderungan jiwa adalah berbuat syuk. Bila jiwa sakit, obatnya mauidhah. Sedangkan ruh kecenderungannya terus lurus. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruhnya. Dan dia menjadikan jiwa, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagimu. Sedikit sekali apa-apa kalian bersyukur. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.